Salam NKRI. Perkenalkan, nama saya Agustinus Yosi Tego Herianto. Saat ini sedang menjalani program pendidikan profesi guru. Praktik pengalaman lapangan siklus yang pertama ini, saya akan mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Silakan. Siapa yang berdoa? Oke. Teman-teman dan Pak Yosi, marilah kita Bapak berdoa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas nikmat-Mu, kami Terima kasih Jarod sudah memimpin doa hari ini. Siap. Beri salam. Selamat pagi. Sebelum Anda duduk, Pak Yosi ingin mengajak Anda untuk refreshing dulu sebelum kita mengenali materi hari ini. Materi yang akan kita pelajari ini adalah tentang keberagaman. Ya, tentu kita harus mengenal dulu seperti apa keberagaman yang ada di negara kita. Nah, supaya lebih semangat, saya ingin mengajak Anda untuk tepuk Pancasila dulu. Sudah pernah diajarkan? Ya. Ya, kita mulai. Tepuk Pancasila. satu-satu bintang-bintang, dua-dua rantai emas, tiga-tiga pohon beringin, empat-empat para badai, lima-lima wakil kapas. Saya pakai silat, tentu bukan itu saja yang menjadi semangat kita, tidak hanya tepuk itu saja, tetapi harus ada hal yang menguatkan kita, yaitu adalah sebuah lagu. Lagunya adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Ada yang bersedia memimpin? Joan, silakan Joan. Semuanya bernyanyi ya, berikan suara terbaik Anda. Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air. Kita ulang ini, silakan. Silakan duduk, terima kasih Joan. Tepuk tangan untuk baik, jadi seperti yang Anda lihat di depan, yang akan kita pelajari tentang keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentu yang akan kita bahas tidak lagi apa saja jenis-jenis keberagaman. Itu sifatnya kita nanti hanya mengingat. Tetapi yang akan kita bahas dalam materi pada hari ini adalah bagaimana keberagaman itu bisa menciptakan konflik. Lalu apa solusi yang bisa Anda buat terhadap konflik yang muncul di negara kita? Nah, sekarang Pak Yesus mau bertanya dulu. Faktor keberagaman itu apa saja? Yang tinggi kan angkat tangan dong. Nah, sama dari Pak. Satu, apa? Oke, satu, kondisi geografis negara Indonesia. Betul. Dua, gimana dulu? Kemajuan transportasi dan komunikasi. Tiga, Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada lagi? Ada lagi? Oke, ini kan kondisi alam negara Indonesia. Itulah yang menyebabkan keberagaman yang ada di negara kita. Oke, apa saja sih keberagaman yang ada di negara kita? Yang lain sudah, ini sudah. Yang lain, yang tinggi dong. Matthew angkat tangan, oke. Keberagaman budaya. Spesifiknya? Oke, suku, betul. Keberagaman agama. Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi. Keberagaman golongan. Ada kaya, ada miskin. Aku termasuk miskin, mau kaya. Aku termasuk kaya atau miskin? Hah? Kaya lah, kaya. Kalau dari orang
Indonesia harus kaya raya, pan dunia kan? Oke, baik. Mengapa? Sekarang yang kedua adalah mengapa kita harus mempelajari ini? Tentu ada tujuannya kenapa kita mempelajari keberagaman yang ada di negara kita. Nah, hari ini Anda mempelajari tentang keberagaman itu ada tujuannya. Yang pertama adalah menganalisis macam-macam keberagaman. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Boleh dilanjutkan? Kalau Pak Yesi terlalu cepat, silakan diinterupsi. Pak, terlalu cepat. Kalau tidak jelas, silakan katakan Pak, mohon diulang, ya, supaya semuanya paham, tidak ada korban yang tertinggal nanti ya, semuanya harus jelas. Oke. Nah, kita bisa lihat yang ada di depan. Jelas ya gambarnya ya? Oke. Macam-macam keberagaman yang ada di negara kita. Ada keberagaman suku, tadi sudah Anda jawab, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras, ada gender. Gender ya, gender itu apa? Jenis kelamin, bukan bentuk ya, jenis. Oke ya, gender. Kemudian juga ada keberagaman ekonomi. Inilah keberagaman yang ada di negara kita. Masih ada banyak lagi keberagaman selain yang Pak Yesi tanyakan di sini. Akan tetapi semakin banyak keberagaman yang ada di negara kita, maka akan semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tantangannya apa misalnya? Apa yang menjadi tantangan ketika kita hidup di masyarakat yang beragam atau multikultural? Perbedaan pendapat. Ada lagi perbedaan budaya yang menjadi tantangan. Oke, baik. Jangan ragu-ragu, gitu loh. Adanya persaingan antar negara. Persaingan antar kelompok lah ya. Persaingan antar kelompok, betul. Misalnya nih ekonomi kita beda-beda loh. Tergantung profesi ya. Di sana harus menggunakan ada sebuah profesi macam-macam. Profesi tertentu itu akan berhubungan dengan materi. Misalnya ada seorang penulis, bagaimana dia latar belakang ekonominya? Apa yang berubah? Maka yang akan kita bahas hari ini adalah dampak dari bermacam-macam keberagaman ini akan berdampak pada munculnya konflik yang akan terjadi di negara kita. Bukan yang akan terjadi, tapi bahkan pernah terjadi. Bahkan membuat fenomena atau apa namanya ya, kejadian yang cukup fatal. Misalnya adanya perang suku. Pernah dengar perang suku? Kira-kira apa yang menyebabkan? Kesalahpahaman, apalagi primordialisme, ya kan, fanatisme. Banyak sekali yang menyebabkan akhirnya melahirkan konflik dunia. Semua lihat depan. Kita lihat yang pertama di sana. Ada konflik, macam-macam konflik beragama. Yang pertama kalau kita lihat yang terjadi di Papua, ini dari Papua nggak? Kita sendiri. Oh ada. Clara sini, Clara. Anak-anak, Clara adalah salah satu contoh dari Papua yang ada di Jawa, khususnya Jawa Timur, dan ada di sekolah Anda. Clara, kalau kita lihat secara fisik ini berhubungan dengan ras, itu berbeda. Mulai dari rambut, secara fisik, wajah itu berbeda. Tetapi apakah perbedaan saya dengan Clara, Anda dengan Clara itu menjadi sebuah masalah? Ya. Tidak. Karena pernah ada bullying di sini, sampaikan dengan jujur. Tidak. Kamu tidak pernah lihat. Kamu pernah mengalami atau pelaku? Tidak ya? Enggak. Berarti di sini baik-baik teman-teman. Baik, kalau nggak ada kata yang tidak baik, kamu laporkan ke orang. Boleh informasi. Oke. Tepuk untuk Clara. Contoh Clara yang mengalami happy di sini, bahagia di sini ya karena Anda sudah menciptakan toleransi. Itu yang dipertahankan, itu yang dirindukan oleh saudara. Yang akan kalian diskusikan. Karena Pak Yosi sudah membuatkan LKPD, LKPD, oh ya, lembaga kerja serta
Ini nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu. Tugasnya adalah semua boleh lihat di sana, semoga bisa terbaca. Dari belakang bisa terbaca, Brian terbaca, Evan terbaca, terbaca ya, terbaca ya, baca, Para terbaca. Oke, jadi ada 5 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama adalah dari link itu Anda menganalisis penyebab keberagaman ras di Indonesia, lalu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam bentuk poster. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya, ada pertanyaan? Tanyalah sebelum Anda masuk dalam diskusi. Video singkatnya kita boleh buat di luar kelas. Video singkat boleh membuat di luar kelas. Boleh di luar kelas, tapi tetap di sini ya, karena ada teman-teman dia. Yang nomor 2, yang menganalisis itu analisisnya itu ditulis, terus solusinya dibuat video, atau analisisnya juga dibuat video. Jadi, ini terima kasih pertanyaannya. Nanti Pak Yusuf sudah memberikan lembar RKPD, jadi lembar kerja peserta didik. Nanti nama kelompoknya ditulis di sini, sudah ada tulisannya. Topiknya kamu bahas tentang apa? Topiknya bahas tentang apa? Hasil diskusinya ditulis, misalnya nomor berapa tadi pertanyaannya? Nomor 2. Nomor 2 kan penyebab konflik keberagaman suku. Penyebabnya kamu tulis di sini. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, kemudian solusi untuk mengatasi permasalahan itu kamu buat dalam bentuk video. Jelas? Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sampingnya. Kelompok 3 berada di belakang. Kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di sana, bukan di bawah meja. Bisa? Oke. Waktu 1 menit silakan kelompok. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Jadi diskusikan dengan baik, kerjakan dengan baik. Usahakan dalam satu kelompok setiap anak memiliki peran andil dalam mengerjakan tugas, sehingga nanti ketika presentasi itu semuanya tahu topik permasalahannya, sehingga ketika ditanya oleh temanmu itu bisa menjawab. Ya, usahakan semua terlibat. Karena ada sebuah produk, maka disusun dengan baik juga supaya produk yang dihasilkan juga benar-benar produk yang bisa dinikmati, jadi tidak sekedar produk asal-asalan. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Paham? Baik, selamat mengerjakan. Yang membuat video boleh buat videonya di luar. Sambil berdiskusi, apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan ke Pak Yosi, silakan. Oke, sumber belajarnya boleh, buku paketnya dikeluarkan. Kemudian Pak Yosi juga sudah memberikan artikel di situ ya. Setiap kelompok 1 ya, handphonenya ya, hanya 1 aja. Yang dikeluarkan 1. Pak Yosi kasih waktu sekitar 20 menit. Berarti jarum panjang sampai angka 11. Harapannya semuanya bisa. Oh, berarti sudah saya
Yang sudah jadi videonya kirimkan ke Pak Yosi. Kirimkan ke WA-nya Pak Yosi. Yang kelompoknya sudah siap, silakan untuk menampilkan apa yang sudah menjadi bahan diskusi. Kelompok siapa yang mau maju dulu? Kelompok siapa dulu? Dasarkan semua tuh. Yang mau maju kelompok siapa? Kelompoknya Juan silakan ke depan, semuanya boleh ambil ke depan. Kelompok lain silakan untuk melihat kelompoknya Juan, kemudian berikan pertanyaan atau mungkin sesuatu yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Kami dari kelompok 2 dan topik diskusi yang kami dapatkan yaitu konflik keberagaman suku. Nah, mengapa dapat terjadi konflik keberagaman suku? Pertama dari adalah isu hoax, yaitu yang kedua cinta suku yang berlebihan dan menganggap suku lain salah. Keempat adalah konflik itu. Kemudian cara mengatasi konflik adalah 1. Rehabilitasi, 2. Toleransi, 3. Saling percaya, dan 4. Multikultural. Jadi artikel yang kami dapatkan yaitu konflik di Wamena Papua itu terjadi karena kesalahpahaman dan hoax yang beredar bahwa adanya penculikan anak yang dilakukan oleh suku Batak dan orang Papua marah hingga membuat kerusuhan di Wamena Papua. Nah, di kasus lain juga ada cinta suku yang berlebihan dan menganggap suku lain salah. Ada nama lainnya Timur. Nah, cara mengatasinya pasti saling percaya. Seperti konflik yang di Wamena itu karena tidak kepercayaan, jadi cara mengatasinya dengan saling percaya terhadap orang lain yang suku berbeda atau berbeda dan rehabilitasi oleh orang yang melakukan itu biasanya diamankan oleh polisi dan dilakukan rehabilitasi bahwa perbedaan itu bukanlah suatu penghalang untuk kita saling bersama. Sudah? Sudah sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya? Mau menanggapi kelompoknya Juan? Tidak ada. Baik, silakan duduk kelompoknya Juan. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Silakan kelompok berikutnya yang mau maju. Oh, hasil produknya apa Juan? Video lagi. Video sudah dikirimkan? Oh, masih sedang loading. Oke, kita tunggu. Nanti kita akan lihat hasil videonya seperti apa, masih dalam proses. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami dapat topik keberagaman ras. Diskusi hari ini adalah keberagaman ras yang ada di Indonesia. Konflik yang akan kami sampaikan adalah konflik dari di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Konflik tersebut terjadi pada Februari 2001. Konfliknya juga terkenal dengan nama adalah masalah kemiskinan yang berkaitan dengan materi dan mental. Yang kedua, masalah pendidikan, yaitu kualitas SDM yang rendah. Yang ketiga, masalah keterampilan kerja, yaitu transmigrasi model mereka. Dan keempat, masalah sosial budaya ekonomis yang melekat dalam diri mereka. Dan yang terakhir, kepadatan penduduk, persaingan kerja dan meningkatnya permintaan. Jadi di sini membahas tentang kasus yang dialami oleh guru perempuan yang diteliti oleh Ketua Umum Federasi Guru Lintas Papua.
dari penelitian ini, dengan wawancara kepada korban, SBLP menemukan bahwa ada 25 kasus dari tahun 2012. Sekian dari kelompok 5, terima kasih, Spirit of Knowledge. Oke, baik. Oh, ada artis lewat. Guys, akhir-akhir ini banyak konflik yang terjadi gak sih? Apalagi kemarin malam aku sempat baca ada artikel tentang kerusuhan di Wamena itu loh. Iya, aku juga baca artikelnya di Kim kemarin. Sampai menelan korban jiwa. Tapi kira-kira kenapa ya kok bisa terjadi sampai kayak gitu ya? Kalau yang terjadi di Wamena itu sih karena isu hoax sebenarnya, tapi banyak juga yang terjadi karena merasa sukunya lebih benar dari suku yang lain. Gimana ya caranya mengatasi konflik antar suku seperti itu? Yang pasti harus dicari yang menghargai dulu sih. Iya, dengan menghargai perbedaan, apalagi perbedaan suku yang jumlahnya banyak sekali di Indonesia, kita sudah bisa mengatasi konflik yang ada dan jangan lupa untuk saling toleransi. Iya, padahal dengan adanya keberagaman suku itu, ya itu kita bisa saling melengkapi dan itu jati dirinya Indonesia. Selain menghargai, apalagi ya? Kita juga harus saling percaya. Kan kasus di Wamena kemarin itu juga terjadi kesalahpahaman karena antar warga itu saling tidak percaya. Iya ya, kurangnya kepercayaan itu sampai menimbulkan kerusuhan yang membuat korban jiwa. Iya, kita tidak boleh mudah terprovokasi dan harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Nah, Nana, penilaiannya nanti Pak Esi ambil, iya, ada tadi Pak Esi sudah sampaikan, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan terkait Anda membuat produk, sudah ada. Ya, jadi ada penilaian produk, ada penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Karya-karya Anda, hasil diskusi Anda tentu nanti akan ada nilainya. Jadi ada 2, pengetahuan, keterampilan, kemudian juga ada nilai produk. Terima kasih diskusi Anda dalam kelompok tadi. Tentu Anda mendapatkan hal baru, ya kan? Bagaimana Anda bisa melihat, oh ternyata ada konflik keberagaman seperti ini di Wamena, keberagaman suku. Ternyata ada kemiskinan yang luar biasa di negara kita. Yang kamu lihat selama ini kan di Araya rumahnya besar-besar, tidak pernah melihat bagaimana di bawah-bawah jembatan yang ternyata juga masih banyak, dan itu menjadi salah satu konflik di negara kita. Kemudian ada konflik keberagaman gender ya, ketika di kantor-kantor disediakan spa, kemudian yang gadis, kemudian di bawah oleh bosnya, itu nyata ada di negara kita dan bukan sebuah rahasia, tapi ada di negara kita dan akhirnya membuat keberagaman di negara kita itu menjadi tercoreng, khususnya gender wanita menjadi dirugikan. Sekarang ada 1-2 pertanyaan. Boleh angkat tangan yang pertama, apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Silakan berdiri. Coba berdiri. Semuanya mendengarkan. Yang saya dapat dari materi hari ini, saya jadi tahu kalau keberagaman di Indonesia itu kan banyak banget, dan itu jadi alat pemersatu, bukan jadi konflik dan keberagaman. Ya, jadi keberagaman harusnya menjadi pemersatu, bukan menjadi faktor pemersatu. Silakan mengatakan apa yang kamu dapat dari materi. Ada? Oh, 1 anak saya betul. Oke. Yang belakang ya? Yang belakang silakan. Apa yang kamu dapat? Yang saya dapat dari ini adalah
keberagaman itu bisa jadi salah satu faktor kualitas belajar kita. Tapi sebenarnya keberagaman itu bukan faktor menjadi faktor kedua, tapi keberagaman itu bisa Keberagaman menjadi kekayaan. Betul ya, oke, keren. Satu lagi. Ya cowok, nanti cewek sudah cowok satu. Baik, berdiri. Terima kasih. Yang saya dapat dari materi Yang keras, Ben. yang saya dapat dari materi hari ini adalah bahwa keberagaman di luar sana itu kalau dilihat dari satu perspektif akan sedih. Apa itu nomor satu, sedangkan pada perspektif yang lain bisa menjadi nomor bulan. Nah, dimana kita harus mencoba untuk melihat perspektif dimana itu nomor satu lain nomor satu. Oke, terima kasih. Yang kedua, apa manfaat pembelajaran berbahasa? Tentu ada manfaatnya bagi kita. Apa manfaatnya bagi kita? Nah, ayo yang kecil dulu, silakan. Terima kasih, Jel. Bagi saya manfaatnya itu supaya kita bisa lebih paham tentang perbedaan di Indonesia itu kan beragam dan kita menjadi salah saat kita dewasa bersosialisasi dengan masyarakat yang banyak berawal dari ras, suku, agama, gender dan lain sebagainya sehingga tidak menjadi pecah belah melainkan menjadi suatu persatuan sesuai dengan Pancasila. Oke, sesuai dengan Pancasila. Kita akan tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan sangat baik. Banyak hal yang Anda temukan, hal baru yang Anda temukan. Tentu sebagai kesimpulannya betul yang sudah Anda simpulkan sendiri bahwa keberagaman adalah sebuah mahakarya Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Yang pertama, kita harus menjaga, kita harus merawat. Supaya apa? Tidak terjadi keberagaman itu digunakan menjadi sebuah konflik pecah belah, tetapi keberagaman itu harusnya menyatukan kita. Maka ada satu peribahasa yang mungkin sering kita dengar, yaitu adalah bersatu kita teguh, bersama kita. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan disiapkan. Oh ya, tugasnya kalian. Siap. Beri salam. Speak Amerika.